Saya orang Muhammadiyah, tapi saya menjadikan semua orang kalau yang patut saya akan minta nasihat sama beliau. Dan saya minta nasihat kepada seorang tokoh karismatik di negeri ini yang lama berselang wafat, namanya Profesor Dr. K. Liapi, tokoh NU yang menurut saya sangat, ya bagi saya sendiri sangat saya kagumi, ya, dan menurut saya beliau adalah salah satu contoh sosok ulama yang memiliki integritas. Lalu saya datang ke beliau di Bintaro, itu menteng apa? Menteng Residen Kosa. Nah itu langsung beliau, Pak Kiai, saya dipercaya oleh teman-teman menjadi Sekjen Ulama Indonesia. Itu saya datang ke masa sekitar tahun 2016. Saya dipercaya oleh teman-teman menjadi Sekjen Ulama Indonesia dan saya minta nasihat kepada Pak Kiai, tolong nasihati saya. Beliau nasihati saya, ada dua hal yang sangat berkesan sama saya. Saya ini orang Padang, biasa melipat kaki ke gini. Lalu beliau bilang begini, kita kalau seandainya jadi pemimpin, kita harus bisa menghormati siapa saja. Saya itu sangat dekat dengan Pak Harto. Pak Harto itu sangat menghormati kamu. Dan kalau seandainya dia menerima tamu, kata beliau, dia tidak pernah melipat kakinya. Dia tidak pernah melipat kakinya di depan tamu-tamunya. Lalu akhirnya saya begini kan kaki saya. Saya berkesan sekali itu nasihat. Yang kedua, dia bilang begini, kalau kita jadi pemimpin, ya, kita harus hati-hati dan waspada. Ada kata-kata orang arif yang harus kamu camkan baik-baik. Apa itu Kiai? Kan orang arif itu bilang begini, i'ti man syi'ta fa innaka amirun, was'al man syi'ta fa innaka asirun. Itu kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas dan saya rumuskan dalam bentuk teori, ya, jika titik-titik maka titik-titik, kata jika menjadi sebab, kata setelah jika menjadi sebab, kata setelah maka menjadi akibat, ya. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintah. Makanya saya tidak pernah mau menerima pemberian Pak Sudro Bakir, supaya saya tidak diperintah. Belum pernah kan, berarti makin sesuatu dulu kan. Saya baru mau menerima pemberian orang kalau saya dia tidak akan bisa minta saya. Tapi kalau ada punya peluang untuk minta saya, tidak akan saya terima. Yang kedua, was'al man syi'ta fa innaka asir. Dan jika engkau meminta-minta pada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan jadi tawanan. Sekali lagi Pak, ya, ini kata-kata orang arif dan disampaikan oleh Profesor Dr. K. kepada saya sebagai nasihat kepada saya, ya. Terjemah bahasa, jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, saya memberi kepada Bapak, kalau 1.000 belum apa-apa, ya. Tapi kalau 10 miliar, 100 miliar, saya rasa Bapak mundur sama saya, ya. Yakin tidak kira-kira, ya? Ya, yakin. Jika kita memberi kepada orang yang kita kehendaki, maka kita akan bisa perintah-perintahnya. Dan jika kita minta-minta kepada orang yang kita kehendaki, maka kita akan ditawarkan. Pertanyaan saya, ada nggak pemimpin di negeri ini yang tidak dikasih oleh pemilik kapital? Ada nggak pemimpin di negeri ini yang tidak disambut oleh pemilik kapital? Ada nggak pemimpin di negeri ini yang tidak minta-minta pada pemilik kapital? Tidak usah saya jawab, tetapi saya mempergunakan Profesor Dr. Mahfud MD, mulut Profesor Dr. Mahfud MD. Apa kata Mahfud MD di bulan September tahun 2020, 4 bulan sebelum pilkada serentak bulan Desember tahun 2020? Kata Mahfud MD, 92% tokoh yang maju dalam pilkada 4 bulan ke depan itu dibiayai oleh pemilik kapital. Timbul lagi pertanyaan, siapa pemilik kapital tersebut? Apa agamanya? Dan kesimpulan saya, ya, yang banyak membiayai itu pemilik kapitalnya adalah dari kawan-kawan kita yang sebelah, dari kawan-kawan kita yang sebangsa di tanah air kita, tapi keimanan kayaknya tidak sama dengan kita, gitu kan? Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau berdasarkan teori definitif itu adalah wajar mereka yang menjadi penentu, bukan kita.
karena mereka yang membiayai. Gitu. Cuma saya takut ini dampaknya ya. Ada seorang penyihir Nobel namanya Milton Friedman. Karena ya apa kata Milton Friedman? Kawan-kawan kita dari yang tidak seiman dengan kita itu kan menguasai dunia ekonomi karena dia berbisnis ya. Jadi di mereka kaya-kaya tadi seperti saya katakan angka 10 orang terkaya 50 orang terkaya itu karena mereka berbisnis dan kita tidak berbisnis gitu ya. Yang kedua adalah karena politik kita politik transaksional, mereka ikut membiayai kebutuhan politik daripada kawan-kawan kita yang beragama Islam itu untuk berpolitik, bertanya ke politik gitu. Nah, apa dampaknya Pak Bas? Saya mencari dampak tak ketemu oleh saya. Tiba-tiba saya membaca komentar dari Milton Friedman. Milton Friedman adalah seorang ahli ekonomi peraih hadiah Nobel. Nah, katanya gini, jika economic power dan political power berada di satu tangan atau di satu kelompok, di satu grup, maka dia akan melahirkan rejim yang tiran. Dia akan melahirkan rejim yang zalim. Apa itu rejim yang zalim Pak Drabas? Hukum adalah hukum itu tajam ke bawah, turun ke atas, tajam ke lawan, tumpul kepada kawan. Ibu bertanya pada diri saya, apakah itu sudah terjadi di negeri ini? Kalau menurut sudah terjadi. Bertanya lagi bagi saya, apakah kita akan membiarkan situasi dan kondisi seperti itu berketerusan? Ya tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak Drabas? Ada firman Tuhan yang kita perhatikan. Kata Tuhan begini, kai la yakuna dulatan bainal aghniya. Yang namanya harta jangan hanya berputar-putar di sekitar orang. Gitu. Kenapa itu? So, kalau harta berputar-putar di sekitar orang, yang akan terjadi adalah economic power dan political power akan menyatu di tangan sekelompok orang tadi. Dan kalau saat itu terjadi, maka kezaliman akan ada di mana-mana. Dan terbukti, saya menerima tamu dari Kalimantan, dari berbagai-bagai tempat, menceritakan kepada saya, Pak Drabas yang punya tanah 30 hektar dirampas oleh pemilik kapital. Begitu saya adukan, saya ditangkap. Gitu. Dia punya tanah, ada sertifikatnya, dirampas oleh pemilik kapital, dia adukan, dia yang ditahan. Pertanyaan saya, masa seperti ini akan kita biarkan terus atau tidak? Ya kok tidak? Nah, oleh saya menyarankan ya, apa langkah kita Pak Drabas? Menurut saya ini membutuhkan waktu ya. Kita bisa merubah struktur masyarakat kita dari bentuk piramid tadi ke dalam bentuk bola ketupat. Kalau bentuk piramid, yang paling banyak adalah garis bawah, orang-orang yang tidak berdaya. Tapi ini harus kita rubah menjadi bentuk bola ketupat ini, kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Berapa di atas Pak Drabas? Kata Pak Bibi, 2% di atas, 3% di bawah, 95% di tengah. Nah, bagaimana membuat itu Pak Drabas? Gampang caranya. Kita harus atau bangsa ini dan kita ini harus memiliki affirmative action untuk menaikkan kawan-kawan kita, saudara kita yang sebangsa terhadap kita, terserah agamanya apa, dari lapis bawah ke lapis tengah. Sehingga kita harapkan dari kebijakan itu ada mobilitas vertikal. Dan kalau itu terjadi, maka menurut saya insya Allah negeri ini akan survive dan apa yang dikatakan oleh PricewaterhouseCoopers, Indonesia akan menjadi salah satu negara dikuasai di dunia tahun 2040-2050, ranking 4 terbesar produk domestik bruto. Dan saya rasa insya Allah masa itu akan datang, masa itu akan tiba dan negeri ini akan makmur meskipun saya sudah tiada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.